Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para sahabat The B-Siblings dimanapun berada. Senang dan berbahagia sekali rasanya kita bisa bertemu kembali dalam channel YouTube yang selalu kita nanti-nantikan. Karena channel ini senantiasa tampil dengan info dan kabar menarik serta dibutuhkan semua kalangan, yaitu The B-Siblings yang dikelola oleh anak-anak muda di Indonesia. Pada hari Rabu tanggal 10 Maret tahun 2021, saya diundang oleh para sahabat di Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia atau ADRI untuk menyampaikan keynote speech dalam suatu acara yang bersejarah dan tentu saja luar biasa penting yaitu the 27th ADRI International Conference. Konferensi tersebut diselenggarakan selama 2 hari berturut-turut, yaitu tanggal 10 dan 11 Maret tahun 2021. Sebagaimana kita ketahui bersama kawan-kawan, ADRI adalah organisasi profesi yang bertujuan untuk meningkatkan dan memberdayakan kompetensi yang dimiliki ahli dan tenaga profesional sesuai dengan bidang ilmu dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi. Selain bersejarah, konferensi tersebut tentu saja juga sangat diperlukan dalam upaya bersama untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan, memperluas wawasan, serta meningkatkan dedikasi dan peran ahli dan dosen dalam lebih memajukan Indonesia, khususnya melalui abdi, inovasi, dan karya-karya besar baru di bidang pendidikan. Pada konferensi tersebut, saya antara lain menekankan pentingnya peranan ahli dan dosen di dalam penyelenggaraan diplomasi Indonesia, khususnya diplomasi publik. Ibu, bapak, dan para sahabat, terdapat banyak definisi diplomasi publik. Namun secara umum dan sebagai intinya, diplomasi publik adalah setiap kegiatan yang memperkenalkan dan mempromosikan nilai dan potensi suatu negara kepada dunia internasional, khususnya bangsa dan negara lain, agar bangsa dan negara lain tersebut mengetahui, memahami, bersahabat baik, dan dapat diberdayakan kapan saja untuk mendukung kepentingan bangsa dan negara yang melakukan kegiatan tersebut. Lalu siapa saja pelaku diplomasi publik tersebut? Secara sederhana, diplomasi publik dilakukan oleh pemerintah dan non-pemerintah. Pertama, di kalangan pemerintah tentu saja diplomasi publik dilakukan oleh pejabat pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang karena profesi dan penugasan mereka melaksanakan tugas dan kegiatan diplomasi publik. Kedua, di kalangan non-pemerintah antara lain para ahli, dosen, guru, mahasiswa, pengusaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, media pers, media sosial, lembaga masyarakat, artis, dan banyak lagi. Ibu, bapak, dan sahabat, pada ADRI International Conference tersebut, saya menekankan pentingnya peranan ahli dan dosen dalam diplomasi publik Indonesia, terutama melalui peningkatan kerjasama riset dan pendidikan dengan lembaga-lembaga riset dan pendidikan di luar negeri. Beberapa bentuk kerjasama potensial dan yang selama ini dilakukan oleh banyak lembaga pendidikan, diantaranya joint research, joint publication, joint curriculum development, visiting lectures, students exchange and scholarship, dan sharing experience in community service. Bahkan selama pandemi ini kawan-kawan, kegiatan virtual meeting menjadi kegiatan strategis
dan kian banyak berkembang di kalangan lembaga dan institusi antar negara. Kerjasama riset dan pendidikan tersebut tidak saja menghasilkan outcome sebagaimana dimaksud, dituju, dan diinginkan para pihak. Lebih dari itu, kerjasama riset dan pendidikan antar negara melahirkan dampak positif dan bahkan kerjasama ikutan lain yang sangat bermanfaat bagi Indonesia dan masyarakat global. Ibu, Bapak, dan para sahabat, pada forum tersebut saya juga menyampaikan perkembangan terkini tentang riset dan pendidikan di Afrika, khususnya Ethiopia. Sebuah negara yang saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat di berbagai bidang, terutama ekonomi. Ethiopia sekarang ini jauh berbeda dibandingkan dengan Ethiopia yang kita kenal pada beberapa dekade sebelumnya. Di bidang pendidikan, tahun 2016, untuk pertama kalinya perguruan tinggi Indonesia dan Ethiopia menandatangani perjanjian kerjasama, yaitu Universitas 11 Maret Surakarta dan Bahir Dar University. Dan pada saat ini banyak sekali perguruan tinggi di Indonesia dan juga di Ethiopia yang ingin mengadakan kerjasama dan sedang dalam proses. Sebagai informasi untuk ibu, bapak, dan sahabat, sekarang terdapat sekitar 60 alumni mahasiswa Ethiopia yang pernah belajar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, baik degree program maupun non-degree program. Nah, selanjutnya, izinkan saya mengajak ibu, bapak, dan para sahabat, ahli dan dosen Indonesia dimanapun berada, di dalam maupun di luar negeri, untuk teruslah bekerja dan berkarya, serta meningkatkan peran dalam kegiatan dan program diplomasi publik Indonesia. Karena salah satu profesi pahlawan strategis diplomasi publik Indonesia adalah ibu, bapak, dan sahabat, para ahli dan dosen Indonesia. Ibu, bapak, dan sahabat, sebagai penutup, harapan saya, semoga peran, pengabdian, dan karya-karya besar dari ahli dan dosen Indonesia, khususnya di bawah Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia ini, ADRI, ke depan kian terasa dan bermakna untuk kita semua dalam rangka mencapai Indonesia yang semakin jaya. Terima kasih. Salam dari Addis Ababa, Ethiopia.